Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan bangsa di bidang perekonomian. Kemudian bagaimana sebenarnya peranan wirausaha dalam meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada dalam bangsa tersebut. Nah, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan masalah yang sama. Tingginya angka gizi buruk, pengangguran tersebar di setiap daerah. Semakin banyaknya orang yang hidup di jalanan, serta kawasan kumuh yang semakin menjamur, merupakan masalah yang sudah mengakar dalam diri bangsa ini. Buntut dari semua permasalahan bangsa, tak lain dan tak bukan, ialah kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Menurut Pusat Statistik, kondisi kemiskinan di Indonesia ini mengalami kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Di era pandemi dari tahun 2019, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan yang cukup drastis. Namun, jika kita melihat realitas yang ada, di era pandemi itu ternyata sudah banyak anak bangsa yang terjun ke dalam dunia usaha, yang tentu saja akan berkontribusi dalam meminimalisir masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Para pelaku usaha sekarang bukan hanya para ibu-ibu atau bapak-bapak saja, tetapi telah merambah ke kaum milenial. Lalu, bagaimana kontribusi kewirausahaan terhadap permasalahan bangsa ini? Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya di sini kita ketahui dulu apa sebenarnya kewirausahaan itu. Nah, di sini menurut Johann Jakau mengatakan bahwa kewirausahaan adalah mereka yang mampu menggerakkan sesuatu, mengarahkan kreativitasnya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mempunyai semangat untuk merealisasikannya. Selanjutnya, peran kewirausahaan dalam mengatasi permasalahan bangsa. Nah, yang pertama, bisa membuka lapangan kerja. Dengan menciptakan lapangan kerja baru, peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia adalah mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia adalah dapat menambah pendapatan negara. Nah, dengan usaha yang baru ataupun dengan usaha yang dibangun oleh kewirausahaan membantu menghasilkan pendapatan bagi negara. Nah, dari bisnis tersebut, pemerintah dapat menarik pajak yang berkontribusi pada pendapatan negara adil dan makmur. Nah, membahas tentang kesenjangan sosial di sini, kesenjangan sosial menyebabkan masyarakat berada dalam kondisi yang berbeda dan tidak seimbang. Contohnya kelompok miskin dan kelompok kaya. Nah, kondisi kesenjangan sosial mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan dan ekonomi. Tetapi yang paling mencolok dari kondisi kesenjangan ini ialah ketidakadilan dalam kelompok masyarakat. Nah, menurut tim Pusat Studi Pancasila UGM dalam buku Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila,
yaitu kesenjangan sosial adalah kondisi ketidakseimbangan sosial di masyarakat yang menimbulkan perbedaan yang mencolok. Nah, adapun upaya mengatasi kesenjangan sosial, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kedua memberi akses yang sama kepada seluruh masyarakat, dan yang terakhir itu pemerataan pembangunan. Nah, yang kedua yaitu mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Nah, di sini artinya kita sebagai masyarakat atau masyarakat di luar sana seharusnya kita mendorong atau memberikan motivasi kepada mereka untuk tidak hanya diam di rumah saja dan menjadi pengangguran. Akan tetapi di sini kita memberikan mereka motivasi untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis dari kecil-kecilan. Nah, dari kecil-kecilan itu akan menjadi besar. Nah, mendorong masyarakat menjadi adil dan makmur, yaitu memiliki sikap kewirausahaan dan bisa mengatur usaha-usaha yang dimilikinya. Nah, di sini kita mendorong masyarakat, kita memotivasi mereka supaya memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan sehingga bisa mencapai dan bisa menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Seperti itu. Adapun salah satu tujuan melakukan investasi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Modal yang bersumber dari dalam negeri akan membantu perekonomian suatu negara. Investasi dalam negeri atau yang juga dikenal dengan nama penanaman modal dalam negeri atau disingkat dengan PMDN dianggap mampu mendorong perekonomian suatu negara berkembang dengan sangat baik, di mana jika investasi yang terjadi di dalam negeri mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itulah tadi pembahasan mengenai peranan wirausaha dalam meminimalisir masalah-masalah bangsa yang ada. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di-share dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.